Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 2, jadi kami bakal ngejelasin tentang sistem ekskresi pada organ hati. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Zeta. Nama saya Esnur Kamila. Nama saya Bi Pratama Zalfi. Nama saya Kaila Kamila. Nama saya Syahla Rifdaur Azaria. Oke, jadi mungkin segitu saja perkenalan. Enjoy this video. Oke, yang pertama itu ada apa itu organ hati? Organ hati adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia yang terletak di kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Di dalam istilah medis, hati itu disebut liver. Hati juga termasuk organ penting dalam sistem ekskresi. Karena hati itu berperan dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Habis itu ada tujuan ekskresi hati. Yang pertama itu ada menetralkan dan membuang zat-zat berbahaya seperti alkohol atau obat dari dalam tubuh. Yang kedua itu ada membuang sisa perombakan sel darah merah melalui empedu. Yang ketiga itu ada pembentukan urea, mengubah amonia beracun menjadi urea untuk dibuang melalui urin. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi hati. Yang pertama menghasilkan empedu. Empedu berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak di usus halus. Yang kedua, menetralisir racun. Hati yang menyaring zat beracun seperti alkohol, obat-obatan, dan sisa metabolisme agar tidak merusak tubuh. Yang ketiga, mengubah amonia menjadi urea. Amonia diubah menjadi urea yang kemudian dibuang melalui ginjal. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan. Hati menyimpan glikogen, vitamin, serta zat besi. Yang kelima, merombak sel darah merah yang rusak. Hemoglobin dari sel darah merah tua dipecah menjadi wadah empedu atau bilirubin. Yang keenam, mengatur kadar gula dalam darah. Jika kadar gula tinggi, hati menyimpannya sebagai glikogen. Jika rendah, hati melepaskan kembali ke darah. Ya, mau ngapain ya? Oh iya, oke. Jadi di sini saya bakal ngejelasin bagian-bagian penting dari sistem ekskresi manusia. Apa aja tuh? Oh, jadi yang pertama tuh ada hati. Jadi hati ini organ terbesar yang berfungsi buat, yaitu fungsinya buat ngasilin cairan empedu, sama dia itu menyaring racun dari darah. Terus yang kedua ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini organ yang berbentuk kantong nih. Jadi fungsinya itu buat menampung cairan empedu dan memekatkan cairan empedu sebelum disalurkan ke usus. Terus yang ketiga ada pankreas. Nah, jadi pankreas ini organ yang terletak di bawah lambung. Fungsinya buat menghasilkan enzim pencernaan, sama dia itu buat selain buat ngasilin enzim pencernaan, juga dia buat ngatur hormon gula darah. Nah, terus pankreas ada namanya duodenum. Itulah pokoknya. Nah, jadi duodenum itu bagian utama dari sistem usus kecil. Nah, itu berfungsi sebagai tempat bermuaranya cairan empedu sama enzim pankreas yang buat membantu sistem pencernaan. Terus ada lambung. Jadi lambung ini organ pencernaan yang berfungsi buat ngolah makanan yang kita makan buat disalurin ke usus halus. Terus ada limfa. Nah, limfa ini organ yang terletak di sebelah lambung. Nah, fungsinya limfa itu buat mengatur sistem kekebalan tubuh, sama dia itu buat membersihkan sel darah merah. Oke, jadi gitu. Ngerti nggak? Good boy. Tuh, sekian dan kembali ke studio. Tahapan pembentukan empedu. Yang pertama, pembentukan di sel hati hepatosit. Sel hati memproduksi empedu dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, hasil perombakan sel darah merah, air, dan mineral. Kedua, empedu masuk ke saluran empedu. Empedu yang sudah terbentuk dialirkan ke saluran empedu kecil di dalam hati. Yang ketiga, disimpan di kantung empedu. Empedu disimpan sementara di kantung empedu. Di sini empedu menjadi lebih pekat. Yang keempat, dikeluarkan saat ada lemak. Ketika kita makan makanan berlemak, hormon kolesitokinin memberi sinyal agar kantung empedu berkontraksi dan mengalirkan empedu ke usus 12 jari duodenum.
Selanjutnya ada fungsi cairan empedu. Yang pertama ada mengemulsikan lemak. Prosesnya, empedu memecah lemak besar menjadi butiran kecil, emulsi. Manfaatnya, memudahkan enzim lipase mencerna lemak. Yang kedua, membantu penyerapan vitamin. Prosesnya, vitamin A, D, E, dan K larut dalam lemak. Tanpa empedu, vitamin ini sulit diserap. Manfaatnya, membantu kesehatan mata, tulang, pembekuan darah, dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, membuang zat sisa bilirubin. Prosesnya, empedu membawa bilirubin ke usus. Manfaatnya, membuang sisa perombakan sel darah merah dan memberi warna coklat pada feses. Yang terakhir yaitu kelainan fungsi atau penyakit pada organ hati. Yang pertama yaitu hepatitis viral A, B, dan C yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebar melalui makanan atau air yang tercemar untuk tipe A, atau melalui darah dan cairan tubuh untuk tipe B dan C. Lalu yang kedua yaitu penyakit hati berlemak atau non-alcoholic fatty liver disease yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat seperti obesitas, pola makan tinggi gula atau lemak, diabetes tipe 2, dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu yang ketiga yaitu sirosis hati yang merupakan tahap lanjut dari kerusakan hati kronis yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol jangka panjang, komplikasi hepatitis B atau C, atau perlemakan hati yang tidak tertangani. Lalu yang keempat yaitu kanker hati atau hepatocellular carcinoma yang merupakan perkembangan dari kondisi sirosis atau infeksi kronis hepatitis B dan C yang menyebabkan mutasi sel hati. Lalu yang kelima yaitu penyakit kuning atau jaundice yang disebabkan oleh gangguan aliran empedu atau ketidakmampuan hati dalam memproses bilirubin atau pigmen empedu akibat kerusakan jaringan hati atau penyumbatan. Area mana ya? Aduh. Jadi sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya pasti kurang karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Cukup sekian dan terima kasih.